Good morning semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tentunya di session yang baru ini, di sesi yang baru ini, di hari yang baru ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan dan kita akan diberkati tentunya dengan firman itu, dan kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan dan dalam Tuhan kita harus bertambah naik. Amin. Sebelum itu mari kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita sama-sama untuk meninggikan Dia. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Terpuji namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau layak kami lakukan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ada, kita boleh menghirup udara yang segar. Tentunya renungan hari ini aku beri judul mengenai mengapa kita khawatir. Mengapa kita khawatir? Diingat-ingat, mengapa kita khawatir? Tentunya tentang kekhawatiran ini sangat luas. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 12
ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Aku akan bacakan untuk kalian. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Sekali lagi ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ayat berikut Alkitab berikutnya mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tentunya tentang kekhawatiran ini sangat luas. Mengapa kita khawatir? Tentunya khawatir itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita khawatir, akhirnya timbul dalam hati yang merasa kayak, aduh sedih kayak gimana gitu. Jika khawatir adalah sebuah olahraga yang profesional, tentunya banyak orang dari antara kita semua yang menjadi pemain yang paling berharga dalam tim kita. Tentunya khawatir itu dihadapi ketika kita dilanda masalah. Ketika kita dilanda masalah, kekhawatiran itu akan timbul. Dan kata khawatir mempunyai beberapa banyak definisi. Khawatir dalam hal bidang studi, khawatir dalam bidang pekerjaan, khawatir kalau nilai kita bakalan jelek, khawatir nanti gak bisa mengerjakan ujian sekolah, khawatir kalau kedepannya Natalan kayak gimana, khawatir kalau pandemi ini tidak akan berhenti. Kekhawatiran itu sangat luas sekali kalau kita bicara soal khawatir. Ketika kita khawatir, kita membiarkan pikiran kita itu tinggal dalam keadaan yang sulit. Ketika kekhawatiran itu timbul, ketakutan yang berlebihan dan berbagai tekanan lain yang membebani kita. Kita terbebani dari hal-hal yang mungkin sebenarnya itu simpel dan nggak begitu besar, tapi itu yang ketika kita khawatir itu membuat masalah itu menjadi besar. Seperti itu. Kita cenderung mengkhawatirkan hal-hal yang paling penting bagi kita. Ini juga tempat di mana kita paling tidak mempercayai Tuhan. Jadi ketika kita khawatir, kita tidak percaya akan hal Tuhan itu bisa mengubah masalah itu menjadi tidak ada masalah. Ketika kita khawatir, tentunya kita bakalan melupakan Tuhan, bahwa Tuhan itu sebenarnya sanggup untuk membuat kita itu berhasil. Tuhan itu sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi ketika kita khawatir, kita melupakan hal itu semuanya. Itu yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan juga. Dan bayangkan jika khawatir itu sebagai api. Semakin banyak kita membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita, semakin banyak pula bahan bakar yang kita sirami ke api itu. Jika kekhawatiran itu ibaratkan api seperti itu. Jadi ketika kita khawatir ya, ibaratkan kita ngasih kayu terus, akhirnya apinya semakin gede gitu. Bagaimana kita jika kita tidak khawatir sama sekali? Jadi pertanyaannya bagaimana kita tidak ada yang namanya kekhawatiran? Tentunya dalam beberapa hari ke depannya. Mari kita tutup sharing ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sharing hari ini. Kami sangat diberkati. Bagaimana cara untuk kita tidak khawatir lagi Tuhan. Kami akan lebih untuk berpikir positif dan kami lebih untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan supaya agar kami menjadi seseorang yang lebih percaya, lebih mempercayai Engkau daripada kekhawatiran yang kita percaya Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang akan kami miliki. Dan rancangan-Mu sungguh indah, tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalahkan kekhawatiran ini dengan kuasa-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai di sini teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, tetap semangat dan jaga kesehatan.